Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna nahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'd. Oke, teman-temanku semuanya, pada malam hari ini kita akan membedah bersama-sama tentang pengantar filsafat 3 yang pastinya ini akan sangat menyambung dengan materi-materi sebelumnya. Maka buat teman-teman yang belum melihat materi sebelumnya, saya anjurkan untuk melihat dan mempelajari agar supaya teman-teman mempermudah dalam memahami materi kita pada hari ini. Oke, kita ngopi sebentar biar kita tidak sepanang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-temanku, sahabat-sahabatku semuanya, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke dalam materi kita pengantar filsafat 3, yakni kita akan membedah tentang ciri-ciri berpikir filsafat. Oke. Ciri-ciri yang pertama atau ciri berpikir filsafat yang pertama adalah berpikir secara radikal. Berpikir secara radikal di sini bukan berpikir atau sesuatu hal yang keras yang mungkin sering kita dengar, tapi maksud pendekatan filsafat di sini adalah berpikir secara mendalam atau berpikir sampai dengan akar-akarnya. Sebelumnya kita mengetahui hukum kausalitas atau hukum sebab akibat, yang mana dalam sebuah kasus kita akan mencari titik sumber dari segala sumber yang mana ini nanti akan menjadi suatu sebab terciptanya suatu kasus tersebut. Dan ini harus kita pikirkan dan harus kita telusuri dan harus analisa. Oke, kita akan mengambil suatu sampel kasus seorang pencuri, nenek-nenek mencuri ayam, contoh. Dalam pandangan umum mungkin kita melihat bahwasanya mencuri ini perbuatan yang salah dan ini melanggar hukum, dan ini mungkin perbuatan yang keji, kejam, jahat dan lain sebagainya. Namun ketika kita berpikir menggunakan cara pandang filsafat, yakni dengan cara pandang yang radikal, kita akan lebih berhati-hati dalam menjustifikasi dan tidak langsung menjustifikasi apakah ini hal yang positif atau negatif. Oke. Mungkin kita kembali lagi ke contoh, seorang nenek-nenek mencuri ayam, ditangkap polisi. Kita telusuri kira-kira apa yang menjadi penyebab nenek-nenek ini mencuri ayam. Ternyata nenek-nenek ini sudah tua, tidak mampu bekerja lagi, sehingga dia sangat kesulitan untuk menghidupi dirinya sendiri. Untuk kehidupan, untuk makan sehari-hari dia tidak bisa. Akhirnya dengan sangat terpaksa seorang nenek-nenek ini mencuri ayam. Padahal kalau kita uji kembali, coba mungkin teman-teman bisa melihat kembali Undang-Undang Dasar 45 di pasal 34 ayat 1. Di situ menyebutkan bahwasanya fakir miskin dan anak terlantar dilindungi oleh negara. Maka pertanyaannya, melihat hal yang semacam ini, di manakah peran negara dalam melihat kejadian semacam ini? Pertanyaan kedua, siapa yang jahat? Nenek-nenek tersebut atau negara yang tidak mampu melindungi nenek-nenek sehingga nenek-nenek terpaksa demi menghidupi kebutuhan sehari-hari akhirnya dia mencuri ayam? Siapa yang jahat? Oke ya, itu dia. Jadi dengan berpikir secara radikal, kita akan lebih berhati-hati dalam menjustifikasi segala aspek dalam kehidupan kita. Tidak langsung kita menjustifikasi ini positif atau negatif, tapi kita mencoba untuk merefleksikan kembali apa yang menjadi sebabnya. Kita tarik lagi apa yang menjadi sebabnya. Kita analisa lagi, apakah benar seperti ini? Lantas siapa yang harus dibela? Oke, itu yang pertama.
berpikir secara radikal. Yang kedua, berpikir secara komprehensif atau meluas. Dan ini memiliki korelasi dengan poin pertama, yakni berpikir secara radikal. Dua-duanya ini dalam rangka untuk mencari sebuah hakikat. Oke, kembali lagi ke poin yang kedua, berpikir secara komprehensif atau meluas. Kita kasih sampel masjid. Oke ya. Maka di sini kita harus menyebutkan variabel-variabel apa yang harus kita ketahui dalam membangun proposisi masjid. Di sini variabel ada yang namanya variabel substansial dan variabel non substansial. Yang mana fungsi dari variabel substansial itu adalah variabel yang mengharuskan atau dengan adanya variabel ini suatu hakikat akan disebut itu ada. Kebalikan, tanpa ada variabel ini mungkin tidak ada. Contoh masjid tadi. Masjid di dalamnya ada apa aja, kita sebutkan variabel-variabelnya. Oh, ada mimbar, ada sajadah, ada bangunan, ada tempat wudhu, ada tempat parkir. Ayo sebutkan lagi kira-kira semua variabel yang ada di dalam masjid. Setelah kita sebutkan semuanya, kita analisa satu persatu. Kira-kira mana variabel yang substansial dan mana yang non substansial. Semakin lengkap variabelnya, maka data yang kita peroleh akan semakin lengkap dan akan semakin konkret dan semakin valid. Nah, di sini kita harus benar-benar memilah dan memilih dan mengumpulkan semuanya, dan inilah yang disebut dengan berpikir secara komprehensif, meluas. Dan ketika kita mengetahui variabel substansialnya, oh inilah hakikat dari apa yang kita maksud. Seperti itu. Lanjut, poin yang ketiga, yakni konseptual dan reflektif. Dalam berpikir filsafat pastinya harus memiliki sebuah konsep-konsep yang sangat rapi, sehingga konsep ini berfungsi mempermudah dalam memahami suatu objek yang ingin dilihat atau diteliti. Itu adalah poin yang ketiga. Selanjutnya, poin yang keempat adalah kritis. Kemarin juga kita bedah atau kita bahas makna hakikat dari kritis itu adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Maka tidak selalu kritis ini selalu dinisbatkan, atau mungkin tidak selamanya kritis ini selalu berbicara tentang anti. Tapi yang dimaksud kritis di sini adalah meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Jika ada pemikiran atau suatu proposisi yang tidak sesuai dengan porsinya, disinilah kita harus mempertanyakan. Yaitu adalah makna kritis. Selanjutnya, poin yang kelima adalah koheren dan konsisten, atau berpikir secara nyambung dan tidak loncat-loncat atau runtut. Selanjutnya, sistematis dan metodis. Dan yang ketujuh adalah bebas tapi bertanggung jawab. Setiap orang mungkin harus atau memiliki kebebasan dalam berpikir. Tapi dalam kebebasan berpikirnya, setiap orang harus bisa atau mampu mempertanggungjawabkan sikap dari kebebasan berpikir tersebut. Ya saiki ngene wis. Tidak bisa kita melarang orang untuk berpikir. Semakin kita kadang melarang, maka orang akan semakin liar. Contoh, jangan berpikir ngeres. Sekarang apa yang ada di pikiran kalian? Malah ngeres-ngeres keluar semua. Ojo nguyuh ning kene. Malah sing dipikirnya malah wah mentol tau iki. Jangan gini dan sebagainya. Enggak bisa. Setiap orang harus memiliki pemikiran yang bebas, tapi ingat, kebebasan dalam berpikir sini harus bisa dipertanggungjawabkan. Dalam arti semua ini,
Setiap orang harus memiliki akal yang sehat. Oke, itu adalah beberapa ciri-ciri berpikir filsafat. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita. Kita ngopi dulu biar tidak sepanang.